Malam ini, aku akan menceritakan tentang kisah seorang perempuan yang ingin terlihat sempurna selamanya. Ia mencari kecantikan yang tidak pernah pudar, tapi dia tidak tahu bahwa harga dari kecantikan dan keindahan adalah jiwanya sendiri. Perempuan itu bernama Laras. Setiap hari ia melihat dirinya di cermin, tapi makin lama ia merasa pantulan itu bukan dirinya lagi. Ia merasa tua, lelah dan tak lagi seindah dulu. Sampai suatu malam ada seorang yang datang kepadanya. Seorang wanita tua dengan suara serak lembut dan berkata, "Kalau kau mau, aku bisa membuat wajahmu abadi." Wanita tua itu menancapkan jarum kecil di bawah kulit Laras. Jarum itu dingin, tapi terasa seperti membakar. Saat itu Laras membuka matanya di pagi hari, dan wajahnya berbeda, lebih halus, lebih cantik dan lebih hidup. Tapi ketika ia tersenyum di depan cermin, bayangannya tidak tersenyum balik. Setiap malam, Laras merasa kulitnya bergetar, seperti ada sesuatu yang hidup di bawahnya. Ketika ia tidur, ia mendengar suara berbisik dari dalam tubuhnya. "Kami yang membuatmu cantik, tapi jangan berhenti memberi kami darah ya." Sejak itu, Laras mulai mencari korban pertamanya. Dan untuk setiap kecantikan, ada satu nyawa yang harus hilang. Laras memilih orang-orang yang ia iri. Satu persatu mereka menghilang. Tapi setiap kali korban yang berjatuhan, wajah Laras makin indah. Namun matanya katanya makin gelap. Dan setiap malam ia menutup telinganya, menahan suara jeritan dari dalam tubuhnya sendiri. Suatu malam, Laras mendengar kaca cerminnya retak sendiri. Ketika ia mendekati, bayangannya mulai berubah. Wajahnya bukan lagi miliknya, tapi wajah orang-orang yang sudah ia korbankan. "Terima kasih Laras, wajahmu kini milikku." Dan dari cermin itu, tangan pucat keluar perlahan. Laras langsung lari ke kamar mandi, menatap wajahnya di kaca lain. Kali ini, ia melihat bayangan dirinya, tapi bukan Laras muda yang cantik, melainkan yang sosok tua, keriput dengan jarum-jarum logam menembus kulitnya. Ia menjerit tanpa suara. Susuk di wajahnya mulai keluar satu persatu, dan setiap jarum yang jatuh membawa sepotong kulitnya yang ikut terbakar. Esok paginya, rumah Laras kosong, tapi cerminnya masih di sana. Dan siapapun yang menatap kalau terlalu lama di dalam cermin itu akan melihat bayangan Laras tersenyum lembut memegang jarum kecil di tangan. Sudah sebulan rumah Laras kosong, tapi setiap malam jendela kamarnya masih terbuka sendiri. Warga sekitar sering mendengar suara perempuan tertawa pelan, seperti sedang bercermin. Sampai suatu hari, rumah itu dibeli oleh seseorang gadis muda yang bernama Dina. Dina tidak tahu apa-apa tentang Laras. Saat Dina beres-beres rumah, ia menemukan sebuah cermin besar di kamar Laras dulu. Cerminnya tua, tapi bingkainya indah. Ketika ia membersihkan, cermin itu seperti berembun dari dalam. Dan di tengah kaca yang samar-samar, muncul bayangan seorang tersenyum. "Cantik ya," Dina pikir itu halusinasinya. Malam pertama Dina tidur,
Ia bermimpi aneh. Ia melihat wanita berambut panjang duduk di depan cermin yang sama. Wanita itu menatapnya lalu tersenyum. "Kau mirip aku dulu. Kau juga ingin cantik kan?" Dina terbangun dengan keringat dingin, tapi di lehernya ada bekas kecil seperti tusukan jarum. Setiap malam, Dina mendengar bisikan dari arah kaca. "Sedikit lagi, kau akan jadi sempurna." Dina mulai merasa kulitnya makin halus, rambutnya makin berkilau, dan matanya makin indah. Namun setiap pagi, wajahnya di cermin sedikit berbeda. Kadang tersenyum sendiri, kadang menatap balik. Dan di bayangan itu, kadang ia terlihat dua wajah. Suatu sore, seorang ibu tua datang ke rumah. "Nak, kau tahu tidak siapa pemilik rumah ini dulu?" Dina menggeleng. Ibu lalu bercerita tentang Laras, tentang kecantikan yang abadi dan susuk yang menelan jiwa. "Kaca di kamarmu itu bukan sembarang kaca. Itu tempat Laras disimpan." Dina tak percaya. Sampai malamnya bayang Laras muncul di belakangnya. Kini setiap kali Dina berdandan, Laras muncul di cermin. "Kau harus meneruskan, Dina. Kalau tidak, wajahmu akan hancur seperti aku." Laras menuntun Dina, mengajarinya mantra yang sama. Dina menolak, tapi jarinya bergerak sendiri. Jarum kecil di tangan Laras kini menembus kulit Dina. Keesokan paginya, Dina lenyap. Tapi di cermin itu kini ada dua bayangan perempuan. Yang satu tersenyum manis, yang satu menatap kosong dengan darah yang menetes di pipinya. Dan di bawah kaca ada tulisan kabur. "Kecantikan tak pernah mati, hanya berganti wajah."